Saya percaya sih kalau ada yang bilang bahwa kita hidup di dunia ini nggak selamanya dapat seperti apa yang kita inginkan. Seolah nggak peduli sekeras apa upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam hidupnya, tetap aja nggak melahirkan sebuah hasil yang setara. Jadi ya, dengan kata lain, seringkali upaya memang mengkhianati hasil itu sendiri. Di sisi lain, justru ada orang-orang yang seolah tanpa berusaha sekalipun udah dapat segalanya. Bahkan impian terbesar bagi kita yang belum juga tercapai, bagi orang-orang tersebut hanyalah sebuah recehan yang sudah sejak dulu dimiliki. Dalam perspektif itu, maka kita juga dapat melihat bahwa dunia memang benar-benar nggak adil gitu. Tapi di luar semua itu, saya beruntung menemukan sebuah analogi yang mungkin dapat menenangkan hati saya sebagai seseorang yang mungkin hanya remahan rengginang di sudut kaleng biskuit kongguan. Ada sebuah perumpamaan yang ditawarkan oleh orang-orang bijak masa lalu perihal ketidakadilan hidup, yakni dialektika tuan dan budak. Hegel sebagai salah seorang filsuf paling berpengaruh di dunia menyumbangkan sebuah cara pandang alternatif dari beragam ketidakadilan yang dapat kita temukan sebagai manusia. Yang mana ketika kita sebagai manusia dipertemukan dengan sebuah keadaan saat roda takdir macet atau seolah kehidupan kita terus ditekan oleh dunia, kita dapat mengambil sebuah nilai yang ada di dalamnya. Sementara mereka yang berada di atas atau sedang merasakan beragam kemudahan justru mendapatkan ancaman yang cukup serius. Analoginya diawali oleh seorang tuan yang dapat dikatakan memiliki segalanya, termasuk memiliki seorang budak yang dapat memenuhi beragam kemauan dari majikan. Seumur hidup dari sang tuan, dirinya selalu menyuruh atau memerintah sang budak dalam bentuk apapun. Dan sang budak pun mau nggak mau harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh tuannya. Ketika kita melihat diri sang budak, maka kita akan merasa iba atau kasihan. Begitu pula jika sang budak menatap dirinya sendiri sebagai seorang korban dari kehidupan yang dipaksa untuk melakukan beragam hal yang diperintahkan. Namun, semua itu dapat berbanding terbalik saat sang budak itu sendiri tidak menganggap tekanan serta perintah yang diterima olehnya sebagai sebuah penderitaan, melainkan sebagai sebuah upaya peningkatan kualitas diri yang terjadi secara tidak langsung. Yang mana sang budak tidak mengasihani dirinya sendiri, melainkan menanamkan sebuah kepercayaan bahwa apapun yang dirinya lakukan dalam hidup akan kembali pada dirinya sendiri. Contohnya seperti beragam perintah yang diberikan oleh tuannya. Secara langsung maupun tidak langsung, dirinya akan mempelajari banyak hal melalui aktivitas sebagai seorang budak. Ia akan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman yang secara sadar maupun tidak sadar akan meningkatkan kualitas dirinya sebagai seorang manusia. Namun, semua pengetahuan serta pengalaman itu akan terbuang sia-sia atau bahkan tidak mampu untuk masuk ke dalam dirinya saat sang budak hanya dipenuhi oleh emosi dan mengasihani dirinya sendiri, hingga tak ada yang tersisa dari dirinya selain sisi pesimis dalam memandang kehidupan. Jadi, saat kita mengkaitkan fenomena tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat melihat sebuah keadaan di mana kehidupan tidak berpihak pada diri kita, seperti beragam kesulitan dan penderitaan yang seolah tak berujung. Namun, kesimpulan kita tentang kehidupan sangat amat ditentukan sejauh mana diri kita menilai dan memandang diri kita sendiri sebagai seorang manusia. Yang mana, seperti cara pandang budak tadi, jika kita hanya mengasihani diri kita sendiri dan tenggelam di dalam emosi, maka hanya rasa sedih dan penderitaan yang kita alami. Namun, saat kita berhasil menatap dunia jauh lebih luas, kita dapat melihat sebuah kemungkinan demi kemungkinan bahwa kita sedang mengasah kualitas diri kita dengan realitas yang kita hadapi sebagai manusia. Itulah mengapa banyak agama berpendapat kesulitan dalam hidup sebagai rintangan, ujian, dan cobaan, yang pada akhirnya dampak dari cara kita melalui hal tersebut akan kembali pada diri kita. Sementara itu, mereka yang berada di atas, yang bahkan tak perlu berusaha namun memiliki segalanya, seperti tuan dari budak yang sebelumnya kita bahas, mereka pada dasarnya terancam oleh kondisi yang mereka alami sendiri.
Beragam privilege yang justru perlahan demi perlahan merusak bagian demi bagian dari diri mereka, baik dalam konteks moral, pengalaman, dan pengetahuan perihal nilai-nilai mendasar dari kehidupan. Mereka yang terlihat sempurna juga akan dipaksa untuk terus terlihat sempurna, baik oleh orang-orang di sekitarnya atau oleh cara pandang masyarakat terhadap dirinya. Situasi tersebut menyebabkan mereka selain diperbudak oleh keharusan untuk mempertahankan posisi mereka yang sedang berada di atas, juga dipenjara oleh harga diri mereka sendiri, yang kemudian menyebabkan mereka tidak bebas dan gagal memahami jati diri sesungguhnya sebagai manusia. Mereka yang memiliki segalanya tidak akan pernah mampu menerima kebijaksanaan dari beragam penderitaan dan tekanan mendasar yang diberikan oleh kehidupan, hingga kualitas dari diri mereka gagal dikendalikan dan rusak secara perlahan. Dialektika tuan dan budak mengajarkan kita bahwa hidup selalu mampu memberi keadilan dalam bentuk yang lain, jika memang kita bersedia untuk mencari dan menatap nilai tersebut. Karena kehidupan pada dasarnya sangat amat kompleks, dipenuhi beragam kemungkinan yang bahkan tak pernah kita bayangkan. Jadi, untuk kita yang menderita oleh keadaan apapun yang kita hadapi, percayalah apapun yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri. Seperti yang Jalaluddin Rumi katakan, apapun yang hilang dari dirimu akan kembali dalam bentuk yang lain. Sekian kausalitas yang hening, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa.